Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Puspasari, NPM 1701020121 dari Program Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam pembuatan video kali ini, guna untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester. Kemudian untuk membuat tabel-tabelnya, kita klik File, pilih New, tabel, next, pilih local disk A, materi is audit and control, pilih gaji, kemudian di next, kemudian kita simpan di local disk A, simpan di project ACL Susi Puspasari dan diberi nama gaji 2020. Kemudian di save, finish, oke. Kemudian cara selanjutnya sama seperti cara di video sebelumnya ya. Next, kemudian local disk A, materi is audit, pilih hutang, next, kemudian pilih local disk A, simpan di project ACL Susi Puspasari dan kemudian diberi nama hutang 2020, save, finish, oke. Kemudian kita buat lagi, klik file, new, tabel, next, kemudian pilih local disk A, materi is audit and control, kemudian kita pilih pegawai, next, kemudian kita klik local disk A, simpan di project ACL Susi Puspasari, kemudian diberi nama pegawai 2020, kemudian di save. Nah, dilakukan seperti yang awal tadi ya, new, tabel, pelanggan, next, simpan di local disk A, terus kemudian simpan di project ACL Susi Puspasari, beri nama pelanggan 2020, kemudian save, finish, oke. Dan klik lagi di tabel, next, pilih local disk A, materi is audit and control, kemudian pemasok, next, local disk A, simpan di project ACL Susi Puspasari, kemudian tulis pemasok 2020, kemudian di save, finish, oke. Dan kita buat lagi, tabel, next, kemudian kita local disk A, pilih materi is audit, pilih next, local disk A, ACL Susi Puspasari, kemudian ditulis nama sesuai yang kita inginkan. Oke. Kemudian next, kemudian kita klik persediaan, next, dan kita pilih local disk A, project ACL Susi Puspasari, kemudian kita tulis persediaan 2020, kemudian save, finish, oke. Kemudian yang terakhir kita pilih tabel, kemudian next, kemudian kita log disk A, materi is audit and control,
klik piutang, next, pilih local disk, simpan di project ACL Susi Puspasari, kemudian beri nama piutang 2020, save, finish, oke. Kemudian saya akan memverify data, klik gaji, kemudian data, pilih verify first, kemudian add all, oke. Nah ini datanya sudah 0 ya. Kemudian kita klik hutang, verify first, add all, kemudian oke. Nah ini datanya juga 0. Kemudian pegawai, data, klik verify, kemudian verified-nya, kemudian add all, oke. Kemudian untuk pelanggan, data, verify first, add all, oke. Datanya juga 0. Kemudian pemasok, klik data, verify first, add all, oke. Kemudian untuk persediaan, data, verify first, add all, oke. Kemudian yang terakhir adalah piutang, klik data, verify first, add all, oke. Nah dari 7 data tersebut tidak ada data yang error. Kemudian untuk soal yang kedua, nah untuk sebelumnya kita join hutang sama pemasok dulu, kemudian klik hutang, data, join tabel, kemudian kita secondary tabelnya pilih pemasok, primer key nya kita pilih vendor no, kemudian oke. Kemudian kita secondary key nya kita pilih vendor no juga, kemudian oke. Untuk primer field-nya kita add all, kemudian oke. Secondary field-nya kita add all, kemudian oke juga. Kemudian klik present secondary tools-nya. Untuk tool-nya kita ketik join hutang pemasok. Oke. Nah, untuk mengetahui vendor siapa saja yang dibatalkan, kita harus klik hutang pemasok, kemudian pilih filter, kemudian kita pilih invoice no, kemudian sama dengan tulis nomor vendornya 237541, kemudian verify, kemudian oke, kemudian klik oke. Nah, di sini kita akan mengetahui vendor yang membatalkan pertama itu atas nama Haris Project. Nah, dengan begitu kita akan mencari vendor kedua yang dibatalkan.
Caranya klik join hutang pemasok, kemudian dan untuk vendor yang kedua kita klik join hutang pemasok, kemudian invoice no sama dengan tulis nomor vendornya 106500602, kemudian verify, kemudian oke, kemudian oke. Nah, ketemu namanya atas Before Tools. Untuk yang ketiga kita klik hutang, kemudian filter, invoice date, kemudian kurang dari, kemudian kita klik date, kemudian untuk tahunnya kita ganti tahun 2000. Untuk tanggalnya kita pilih yang 1 Juli, klik, kemudian oke, kemudian kita verify, oke, kemudian kita analyze tabel tools, kemudian kita total volts, kemudian kita pilih invoice amount, oke. Nah, di sini kita akan mengetahui total transaksi besar 103.431.41 dolar. Cari harga beli unitnya kos itu carinya di hutang, soalnya kredit. Kita klik hutang, kemudian analyze statistikal, kemudian kita unit cost 14,92 dolar, nilai tertinggi 1,7380, nilai terendah 1,22 dolar. Untuk mencari letak, klik persediaan, kemudian analyze, classify, location, subtotal volts, kemudian add all, oke. Yang belum mendapatkan perhatian lebih adalah lokasi nomor 5 karena jumlah quantity on hand dan quantity on ordernya berjumlah paling tinggi. Sebelumnya kita join dulu gaji pegawai. Kita klik pegawai, kemudian klik data, join tabel, kemudian secondary toolnya kita klik gaji, terus itu klik kemudian add all, oke. Dan secondary key-nya kita klik MBT, terus kita previsinya klik all, oke. Itu juga add all, MBT, kemudian add all, oke. Present secondary toolnya kita klik, kemudian ditulis gabungan gaji pegawai, oke. Untuk mengetahui gaji karyawan yang paling tertinggi dan yang paling terendah, caranya itu adalah klik gabungan gaji pegawai, kemudian pilih analyze, kemudian statistikal, pilih statistik, kemudian statistik on-nya pilih gross pay, kemudian klik kotak paling bawah itu,
kemudian di OK. Nah, di sini akan terlihat gaji yang paling tertinggi adalah yang pertama Carmen Bacardi Bolivar, dan yang kedua John Mullen, dan yang ketiga Rick Bowen. Nah, untuk gaji karyawan yang paling terendah, yang pertama itu ada Industrias Mandemek, yang kedua Luigi Girelli, dan yang terakhir Julian Astolfoni. Caranya dengan klik gaji, kemudian kita klik analyze, kemudian look for duplicate, kemudian kita pilih duplicate on and no, kemudian kita OK, kemudian OK. Nah, di sini menunjukkan tidak ada daftar karyawan yang terduplikasi. Caranya dengan klik pelanggan, kemudian data, kemudian join tabel, kemudian primer key-nya klik no, klik OK. Kemudian secondary tool-nya kita pilih piutang, kemudian secondary key-nya kita pilih no, OK. Primer field-nya kita add all, kemudian OK, dan secondary field-nya kita add all juga, kemudian OK. Kemudian klik gabungan piutang pelanggan, kemudian klik kotaknya OK. Nah, untuk data piutang setelah digabung itu jumlah piutang setelah digabung itu sebanyak 752 data, sedangkan pada piutang terdapat 772 data, dan untuk yang pelanggan itu berjumlah 64 data. Perbedaan terjadi akibat adanya beberapa pelanggan yang melakukan pembelian lebih dari satu kali, sehingga join tabel akan menjadi lebih banyak. Kemudian kita klik data, kemudian kita pilih effort to other application, kita pilih view, kita punya kita tulis jatuh tempo 1 Juni tahun 2000, kemudian underscore 170102 0121, kemudian klik OK. Sekian untuk tugas ACL akhir semester. Terima kasih.